tentu. Integral tak tentu misalkan seperti ini. Ini integral tak tentu. Misalkan ini X. Nah, ini integral tak tentu. Hasilnya adalah sama dengan X kuadrat per 2 plus C. Nah, nih. Ini adalah integral tak tentu. Nah, di dalam numerik integralnya integral tertentu. Jadi ada batasannya. Ini adalah A, di sini adalah B. Kemudian fungsinya apa? Jadi fungsi fx dx. Nah, ini adalah integral tertentu. Hasilnya kalau integral tertentu mesti suatu angka. Di dalam integral numerik itu adalah integral tertentu. Hasilnya adalah suatu angka. Nah, integral tak tentu bisa menjadi tertentu. Kalau ini kita kasih batas A, ini kasih batas B, maka C-nya ini tidak ada, ini ada batasnya A, kemudian dari B, seperti itu. Jadi ini menjadi integral tertentu. Nah, tetapi kalau numerik selalu integral tertentu, ada batasnya. Nah, integral tertentu ini, integral numerik ini, adalah kalau misalkan suatu fungsi itu tidak bisa diintegralkan secara analitik. Jadi kalau kita integralkan secara analitik itu kita kesulitan, maka kita kerjakan dengan menggunakan integral numerik. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menghitung integral numerik, yaitu ada 6 metode. Yang pertama dengan menggunakan integral Riemann, kemudian metode integrasi trapezoidal, kemudian metode integrasi Simpson, ya, Simpson sepertiga, kemudian integrasi Simpson 3/8, atau kuadratur 2 titik, kuadratur 3 titik. Nah, ini nanti ada gambaran sampai kuadratur 4 titik, 5 titik gitu ada. Jadi rumusannya ada. Jadi kita bahas satu persatu untuk menggunakan metode di dalam integral numerik. Yang pertama adalah ini sebelum ke saya angkat pilih sebentar. Nah, integrasi numerik itu pengintegralan numerik merupakan alat atau cara untuk memperoleh jawaban hampiran aproksimasi dari integral yang tidak dapat diselesaikan dengan cara analitik. Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Nah, digunakan untuk menghitung luas daerah atau volume benda putar. Jadi menggunakan integral volume benda putar atau menghitung suatu luas daerah itu menggunakan integral. Tapi kalau misalkan kita kesulitan, maka kita gunakan kita gunakan dengan integral numerik. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah rumus-rumus secara yang ini adalah rumus-rumus secara analitik ada di sini integral tak tentu. Nah, sedangkan untuk yang rumit seperti ini, nah ini ada batasnya. Ini integral tertentu. Jadi integral dari 2 ditambah cos 1 plus x pangkat setengah dibagi akar dari 1 plus 0,5 sinus x e pangkat 0,5 x dx. Jadi kita kesulitan untuk menghitung ini. Nah, kalau kita kesulitan untuk menghitung integral tersebut, maka kita gunakan integral integral numerik. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Jadi dasar pengintegralan numerik. Jadi kalau misalkan
kita menggambar ya nanti kalau misalkan di dalam menghitung integral secara numerik itu misalkan ini kita gambar nih grafiknya nih. Nah, setelah kita gambar grafik dari suatu fungsi, ini adalah fungsi fx, ini adalah fungsi fx-nya, ini fungsi fx-nya. Nah, kemudian kita pias-pias di sini, kita pias-pias. Nah, setelah kita pias-pias seperti ini, maka kita hitung luasan piasan 1 ditambah piasan yang kedua, piasan yang ketiga, piasan yang keempat, dan seterusnya. Nah, ini dasarnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini bagaimana? Gitu. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini kalau menghitung luasnya bagaimana? Kita menganut yang X0 atau yang X1? Dan selalu di dalam perhitungan secara numerik itu mesti ada errornya. Misalkan kita menghitung di sini. Ini kalau kita mengacu di sini, misalkan ini kita ambil garis lurus ini. Kemudian ini dari sini kita ambil garis lurus. Ini nanti kita ambil garis lurus. Terus dari sini kita ambil garis lurus. Kemudian dari sini kita ambil garis lurus. Nah, nih, ini adalah satu kesalahan yang di sini ini ada errornya, di sini ada errornya, di sini ada errornya. Jadi ini nih. Nah, jadi nanti dari ini kita ambil bagaimana cara menghitung errornya, nanti kita tunjukkan di situ. Nah, jadi kita hitung luasan ini, ditambah luasan ini, ditambah luasan ini, ditambah luasan ini, ditambah luasan ini. Jadi, integral itu adalah suatu perhitungan luasan. Ya? Nah, selanjutnya, kalau misalkan seperti ini, jadi melakukan pengintegralan pada bagian kecil-kecil dan menjumlahkan bagian kecil tersebut. Jadi misalkan seperti tadi, ini kita ambil luas seperti ini, separuhnya di sini, ini ambil lagi. Nah, ini kenapa nih? Ini kita ambil di sini. Nih. Jadi kita ambil luas-luas dan daerah yang di sini nih errornya. Ini error, kemudian ini error, di sini error. Ini error-errornya. Nah, seperti itu. Jadi ini gambaran kalau misalkan kita mengerjakan pengintegralan secara numerik. Jadi apakah kita perlu menggambar? Boleh kita menggambar, tetapi tanpa menggambar pun kita juga bisa, ya. Jadi kan ini tingginya ini, kalau misalkan X0, maka ini tingginya ini adalah Fx0, tingginya ini adalah Fx1, tingginya ini adalah Fx2, misalkan tingginya ini adalah Fxn, tingginya ini adalah Fxn-1, ini tingginya ini adalah Fxn. Dari tinggian-tinggian ini loh, nanti kita hitung berapa pias-piasnya, seperti itu. Jadi nggak harus menggambar. Tapi kalau misalkan kita gambar pun lebih bagus. Jadi nanti ketemu titik-titik mana kita melakukan perhitungannya, seperti itu. Ya, sementara saya agak mampet di rumahnya. Kebanyakan minum es karena cuaca panas, jadi hidungnya mampet. Oke, sementara sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nih, jadi ada formula Newton-Cotes itu. Jadi I itu adalah satu luasan integral
dari A sampai dengan B fx dx itu sebanding ya dengan integral ya integral A sampai dengan B fn x dx. Nah, nilai hampiran fx dengan polinomial fn-nya ini adalah polinomial yang polinomial dalam x itu sama dengan A0 ditambah dengan A1x ditambah dan seterusnya ditambah AN-1x pangkat N-1 ditambah AN x pangkat N. Jadi fx-nya ini masuk di sini. Nah, fnx-nya ini adalah dengan hampiran hampiran fx-nya dengan polinomial. Misalkan ini ya, kalau misalkan yang seperti ini fn-nya adalah merupakan fungsi linear. Jadi fn-nya ini fungsi linear. Nah, kita ambil titik di sini sampai di sini. Ini linear fn-nya. Kalau yang ini bentuk kuadratik, dia melengkung yang titik-titik hitamnya. Jadi pendekatannya secara linear, maka kita hitung luasnya. Jadi kalau menggunakan linear itu kadang-kadang errornya lebih besar. Yang ini adalah errornya. Ini errornya. Sedangkan kalau kita menggunakan yang kuadratik, maka error yang ada di sini bisa mengurangi error yang ada di sini. Jadi mungkin kalau kuadratiknya lebih kecil, seperti itu. Jadi ini masih gambaran kalau misalkan kita menggunakan nanti menggunakan metode apa gitu loh. Jadi ini kalau misalkan kita menggunakan fn-nya adalah fungsi linear lurus, fungsi kuadratik adalah kecekungan di sini. Nih. Jelas untuk ini? Mungkin juga fn-nya ini kan polinomial ya, fn-nya ini polinomial. Kalau linear hanya sampai di sini, lurus. Kuadratik ini berarti sampai dengan A2x kuadrat. Nah, kemungkinan juga nanti kubik. Jadi kubik itu pangkat 3 gitu. Kemungkinan ini pangkat 3. Kemudian yang di sini mungkin atau polinomial lebih umum gitu. Jadi bentuknya enggak tahu ini mungkin derajat 3, ini derajat 4 atau lebih. Kalau ini kan derajat 3, yang ini derajat 2, polinomial derajat 2 seperti itu. Nah, ini pendekatan perhitungan integral dengan menggunakan formulasi dari Newton-Cotes. Nah, itu. Nah, ini kalau misalkan dari polinomial didapat data seperti ini. Jadi kalau misalkan integralnya, ini bisa. Nih, kita pias-pias, kemudian dari titik ini ke titik di sini. Jadi integralnya fx. Ini kan nanti kalau misalkan kita gunakan trapezoida bisa, kita gunakan Riemann bisa gitu. Nah, luas daerah yang diarsir L dapat dihitung dengan L adalah integral dari A sampai dengan B, L yang ini, fx dx. Jadi ini fungsinya, ini fungsi fx-nya, kemudian ini luasan daerahnya. Itu. Atau kalau misalkan kita punya ini, kalau menggunakan metode Riemann ya kita pias-pias seperti ini. Jadi yang merah ini adalah dasar. Jadi dari grafik di sini adalah grafik x cosinus 3x kali x
pangkat min 2X ditambah 0,35. Nah, yang merah-merah ini, maaf, ini yang merah ini langsung grafiknya nyambung gini ya. Nah, sedangkan yang biru itu kalau misalkan pada saat X sama dengan sekian nilainya ini, fungsinya sama. Pada saat X sama dengan min 0,5 nilainya sekian. Pada 0,5 nilainya sekian. Pada ini, jadi diambil titik-titik nih di sini. Nah, gitu. Ini 0,5 berarti ini berapa? 0,5 ya. 1, 2. Ini berarti hanya 0,1. 0,1. Di sini 0, kemudian sedikit ini 0,05, kemudian ini 0,1, jaraknya 0,1 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau menggunakan integral Riemann, maka caranya adalah sebagai berikut. Jadi luasan yang dibatasi Y sama dengan Fx dan sumbu X, maka luasan dibagi menjadi N bagian pada rank X antara A sampai dengan B, interval tertutup nih. Kemudian kita hitung luas 1 ya, luas LI-nya, jadi luas setiap persegi panjang, di mana LI itu sama dengan Fxi dikalikan delta xi. Jelas ini maksudnya luasannya ini? Jadi kalau misalkan ini, nih, jadi luasannya, kalau dari sini ya, ini yang pertama kan berarti ini 0,05 dikalikan tingginya, nih, xi-nya. Nah, kalau misalkan ini, di sini 0,15 dikalikan tingginya di sini, terus dikalikan seperti itu ya, sehingga luas keseluruhan adalah jumlahan dari LI dan ditulis L itu sama dengan L0 ya, L0 ditambah dengan L1 ditambah dengan L2 ditambah dan seterusnya ditambah dengan Ln. Kemudian nah, biasanya deltanya itu luasannya sama, tapi kalau ini misalkan tidak sama pun tidak apa-apa. Yang di sini, ini kan ada delta X0, ada delta X1, ada delta X2, dan seterusnya, sampai dengan delta Xn. Ini adalah delta Xn. Tetapi di sini kita kesepakatannya harus sama. Nah, kalau sama kan lebih mudah, kalikan di sini. Tapi kalau misalkan tidak pun tidak apa-apa. Jadi tapi harus kalau pakai rumusan yang di sini. Kalau misalkan delta hanya tidak sama, harus menggunakan rumus ini. Tetapi kalau delta hanya sama, maka kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Oke. Fxi delta xi, i-nya dari 0 sampai dengan n. Di mana delta ini kalau sama, sehingga sama dengan H. Jadi kiasannya adalah sama, maka integral dari A sampai dengan B itu sama dengan Fx. Ya, dx itu sama dengan H dikalikan jumlahan dari Fxi untuk I sama dengan 0 dan sampai dengan N. Apakah kalau I sama dengan 0 itu apakah harus X-nya sama dengan 0? Enggak, ini kan A. Jadi startnya nanti kita kias-kias begitu. Jadi pada saat di awal ini, kita menganggap misalkan ini adalah X0. Jadi ini misalkan, ini adalah X0-nya. Jadi ini X0-nya. Jadi ini delta X0 sama dengan 0,5, 0, dan seterusnya begitu. Ada pertanyaan?
Belum ada, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah contohnya. Ini kita bisa menghitung secara analitik. Y sama dengan X kuadrat. Jadi, kenapa kita berikan contoh yang bisa dihitung secara analitik? Jadi, biar tahu nanti kalau secara analitik seperti ini, kalau secara numerik adalah seperti ini, gitu. Nah, kemudian ranknya itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi, ini kita gambar. Nah, setelah kita gambar, nah di sini hanya itu sama dengan 0,1. Ini hanya ya, ini hanya 0,1, ini 0,1, 0,1, 0,1 dan seterusnya. Nah, setelah ini kalau misalkan dengan ambil hanya sama dengan kita peroleh pada saat X-nya 0 nilainya 0 ya. Karena ranknya mulai dari 0. Jadi ini kita bisa 0 di sini. Nilainya 0. Kalau hanya sama dengan 0,1, masukkan nilai 0,1 pada X kuadrat. Fx-nya ini kan sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Jadi 0,1 kuadrat itu sama dengan 0,01. 0,2 kuadrat 0,04 dan seterusnya. Nih hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita menggunakan rumus yang ini. Jadi sama dengan luasannya sama dengan H dikalikan sigma 0 sampai dengan 10 Fx1 Xi, maka sama dengan, ini kita jumlahkan 0 tambah 0,1 tambah 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 dan seterusnya kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 0,1 dikalikan dikalikan 3,85. Jadi kalau menggunakan numerik hasilnya sama dengan 0,385. Sedangkan kalau menggunakan kalkulus analitik, kita hitung integral 0 sampai dengan 1 X kuadrat dx itu sama dengan sepertiga X pangkat 3 batasnya 0 sampai dengan 1, hasilnya sama dengan 0,333 dan seterusnya. Sehingga kita tahu kesalahannya atau errornya itu adalah nilai mutlak ya, ini mutlak dari nilai numerik dikurangi nilai eksak atau sebaliknya. Jadi kalau ketemu nilai yang positif, sehingga 0,385 dikurangi 0,333 hasilnya adalah 0,052. Ini adalah errornya. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, selanjutnya adalah mungkin ada yang mau ditanyakan, Arin? Belum ada, terima kasih. Nah, selanjutnya algoritmanya untuk metode Riemann ya, integral Riemann itu jadi didefinisikan fungsi fx, kemudian tentukan batas atas dan batas bawah dan batas atas dari integrasi tersebut. Kemudian ditentukan jumlah pembagi areanya, N-nya. Kemudian kita hitung H itu sama dengan P minus A dibagi dengan N hanya. Nah, kemudian luasannya adalah nih, luasannya sama dengan H ya, H itu kali sigma dari Fxi untuk I dari 0 sampai dengan M. Jelas untuk ini? Nah, selanjutnya adalah kalau menggunakan trapezoidal garis lurus.
Nih, jadi linear. Jadi kalau misalkan integral dari A sampai dengan B fx dx sama dengan ini sebanding dengan sigma ci fxi untuk i dari 0 sampai dengan i ya, sampai dengan 1, 0 sampai dengan 1 itu karena linear ya, berarti kan hanya dua suku. Jadi C0 fx0 ditambah C1 fx1. Nah, ini karena menggunakan trapezoidal, sebenarnya kita menghitung luas ini ya. Jadi luas trapezoidal. Luas trapezoidal adalah sama dengan berapa? Jadi ini dibagi 2 dikalikan dengan tingginya ini ditambah dengan tingginya nih. Ini adalah fx. Tingginya ini adalah fx1. Ini tingginya adalah fx0, maaf. Ini adalah fx0. Kemudian ini adalah fx1. Nah, ini menggunakan trapezoidal. Jadi nanti selanjutnya adalah pakai rumusan ini. Jadi luasan dari trapezoidal itu adalah H/2 fx0 ditambah fx1. Nah, kalau ini kita pias-pias ya, nanti misalkan x0, nanti x1-nya misalkan di sini. Ini misalkan hanya satu piasan, gitu. Misalkan hanya satu piasan. Bedanya dengan Riemann apa? Kalau Riemann itu adalah di sini deltanya, ya. Jadi delta dikalikan x0, kemudian delta dikalikan x1, delta dikalikan x2, delta dikalikan x3, kan seperti itu. Tetapi kalau misalkan trapezoidal, ini lebih, ini luasan di sini ditambah ini. Jadi kalau misalkan ini errornya dengan di sini saling menghilangkan gitu nanti. Jadi nanti bandingkan, kalau misalkan ada satu soal kita bandingkan metode Riemann sama metode trapezoidal. Oke. Nah, kalau ini kita pias-pias banyak, ya kita pias-pias banyak. Misalkan piasan yang pertama, nih, ya piasan yang pertama. Ini berarti kan x0 ditambah dengan x1, H/2 x0 ditambah x1. Kemudian piasan yang kedua, jadi antara x1 sampai dengan x2. Jadi H/2 dikalikan fx1 ditambah dengan fx2. Dan seterusnya, kalau misalkan sampai dengan piasan ke ini, kalau misalkan di sini kan ke-4 ya. Tapi kalau misalkan ini sampai dengan ke n, ini adalah misalkan anggap aja ini n-1. Kemudian ini adalah n. Jadi maka sama dengan H/2 fxn ya, fxn ditambah dengan fxn plus -1. Jadi seperti ini. Jadi kita pakai trapezoidal, jadi luas daerah di sini ditambah luas daerah di sini, luas daerah sini. Jadi memperhitungkan ketinggian pada tepi dari H-nya tersebut. Ini menggunakan trapezoidal metodenya nanti. Ada pertanyaan? Selanjutnya adalah ini. Jadi kalau LI, jadi per pias tadi itu adalah setengah dari fxi ditambah dengan fxi plus 1 dikalikan delta xi, maka ya sama dengan seperti ini. Sehingga luasannya itu sama dengan ya, untuk I dari 0 sampai dengan n-1 sama dengan 1/2 H fxi ditambah dengan ini. Nah, sama dengan
F0 ditambah 2 Fxy. Bisa ya? Kenapa dapat bentuk ini? Bisa ya? Jadi kalau secara umum, jadi luas ini, luas daerah itu H per 2 F0 ditambah 2 dikalikan sigma I dari 1 sampai dengan N-1 Fi ditambah dengan Fn. Karena apa? Di biasan di sini nih, kalau kita jabarkan kan di sini. Ini kalau misalkan, jadi Fx0 kan ini ditambah dengan di sini. Kemudian kita dapatkan 2 ini. Kemudian X2 dengan X2 di sini hasilnya nih. Dan seterusnya kalau misalkan di sini kan sampai dengan Xn ya. Ini kan di sini mengandung Xn, di sini Xn-1, ini Xn-1 hasilnya ini ditambah dengan Fxn begitu. Nah, selanjutnya adalah algoritmanya dari dari trapezoidal. Kita tetap mendefinisikan Fx Y sama dengan Fx, kemudian kita dapatkan tentukan batas atas, batas bawah A dan batas atas integrasi itu adalah B. Kemudian kita tentukan jumlah pembaginya adalah N. Kemudian kita hitung H itu sama dengan B minus A dibagi dengan N. Nah, selanjutnya kita menghitungnya adalah luas daerah tersebut sama dengan H per 2 dikalikan F0 ditambah dengan 2 ya, dikalikan sigma Fi untuk I dari 1 sampai dengan N-1 ditambah Fn. Ini rumusannya. Nah, contohnya adalah nih. Dengan menggunakan metode integrasi trapesium dengan H-nya sama dengan 0,2, jadi H-nya ini sudah ditentukan. Kalau H-nya sudah ditentukan, maka kita bisa menghitung N-nya. Jadi antara H dan N itu nyambung karena A dan B-nya sudah diketahui. Kita diminta untuk menghitung integral dari E pangkat X ini secara numerik, secara analitik juga bisa. Jadi kalau misalkan secara numerik itu, jadi integral dari 1,8 sampai dengan 3,4 E pangkat X dx. Nah, karena H-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari jumlah biasnya. Kalau banyak biasnya. Kalau H ini adalah lebar biasnya. Nah, jadi N sama dengan B minus A dibagi dengan H, atau sama dengan 3,4 dikurangi 1,8 dibagi 0,2, hasilnya sama dengan 8. Jadi banyaknya bias itu sama dengan 8. Selanjutnya adalah kita hitung di sini. Nah, ini saya pakai R ya. Kenapa pakai R ya? N ya sebelahnya. Ini X. Ada N yang sama dengan 0, nilainya ini biasanya 1, 2, 3, 4, sampai 8. Nah, kemudian kita hitung Fx-nya, Fxr-nya. Nah, jadi E pangkat 1,8. Ini hasilnya nih. Kemudian ini hasilnya. Nah, setelah ini hasilnya, setelah kita hitung, maka kita tulis saja koefisien dari trapesium kan 1, 2, 2, 2, 2, 2 semua 1, sehingga Fx ya, Fx ini dikalikan koefisien itu misalkan anggap saja sama dengan A. Nah, kita hitung hasilnya, maka sigma A-nya sama dengan ini. Nah, sigma A sama dengan di sini, maka nilai integrasinya adalah dari sigma A ini dibagi apa?
Ini dibagi berapa? Sampai dengan 3,4 sama dengan nih, hasilnya secara analitik adalah 23,914. Nah, error dari integrasi ini adalah nih, errornya adalah ini minus ya, di real numerik minus. Nah, dari sini nih ya, dari sini nih, kalau misalkan kalau kita menghitung error dengan metode trapesium adalah ini, tadi nggak ketulis di sini ya, maaf. Ini sebenarnya tadi di sini ada error secara trapesium, itu ada, yaitu ini ya, mohon maaf. Nah, ini adalah errornya. H kuadrat per 12 dikalikan P minus A ya. Jadi min dari H kuadrat per 12 dikalikan P minus A dikalikan turunan kedua. Nah, jadi ini kan turunan kedua nih. Untuk X-nya dari 1,8 sampai dengan 3,4, sehingga min 0,2 kuadrat dibagi 12, P min A-nya nih, kemudian kita kalikan. Nah, kalau misalkan kita kalikan dengan ini ya, dikalikan di sini, nilainya adalah min 0,0323. Kalau misalkan ini hasilnya min 0,1598. Jadi ini kan lebih kecil ya. Nah, sehingga error yang kita punya, jadi kalau ini error dari nilai maksimum minimum ya, maaf, yang min 0,08 ini adalah error dari ya, error dari perhitungan nilai yang sebenarnya dikurangi dengan nilai apa namanya, nilai numerik nih. Nah, kemudian tadi disampaikan errornya harus positif. Kalau kita tulis secara positif, maka nanti hasilnya kita balik. Jadi ini positif-positif berarti nilainya seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita akan mendapatkan ya, nilai yang sebenarnya terletak antara, nah, kalau secara numerik nilai ini kan nilai yang sebenarnya, tadi kan ini kan errornya. Jadi dari nilai yang numerik dikurangi error, ini ketemu nilai ini, kemudian nilai numerik dikurangi error, hasilnya adalah seperti ini. Jadi nilai dari apa namanya perhitungan itu yang tengah ini adalah nilai yang sebenarnya. Kadang-kadang nilai yang sebenarnya ini tidak muncul, tidak ada. Jadi yang nilai yang sebenarnya itu di antara ini sampai di sini, gitu. Kalau kita sudah menghitung errornya. Jadi kalau misalkan kita hitung numeriknya adalah ini hitung numeriknya di sini. Ternyata kita mendapatkan errornya adalah ini, ya, errornya adalah di sini. Nah, dari error yang di sini, maka kita susun yang di tengah ini adalah nilai yang sebenarnya, maka nilai yang sebenarnya terletak antara ini sampai di sini. Jelas sampai ini?
Jelas sampai ini? Oke. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, jadi kita sudah mempelajari dua ya, Riemann trapezoidal. Kemudian ini menggunakan Simpson. Nah, Simpson ini pendekatan Newton-Cortes itu dengan kuadratik, ya. Jadi menggunakan fungsi kuadratik. Jadi kalau misalkan Riemann itu pendekatan dengan fungsi konstanta. Kemudian kalau trapezoidal menggunakan pendekatan Newton-Cortesnya itu adalah linier. Sedangkan untuk Simpson sepertiga itu pendekatan dengan menggunakan fungsi kuadratik atau fungsi parabola itu. Nah, sehingga kalau yang ini penurunan secara Cortes, itu, jadi ini adalah secara Cortes fungsi kuadratik, maka kalau kita menghitung yaitu sama dengan ini. Kenapa dapatnya sama dengan ini? Silakan dianalisa sendiri, ini teorinya. Jadi kalau misalkan luas daerahnya ini, hitung kenapa menjadi seperti ini. Bisa dihitung, bisa dipelajari, ya. Nah, sehingga hasilnya kalau misalkan kita hanya menganalisa satu ini saja, satu pias. Jadi ini sekian ini sebenarnya satu pias secara karena kuadratik ya, metode kuadratik. Jadi ini melengkung di sini, kemudian dibagi dua. Jadi ini, maka jadi dari A sampai dengan B itu, maka hasilnya adalah seperti ini. A sampai dengan B, misalkan ini satu pias, hasilnya adalah seperti ini. Untuk ini kalian baca sendiri, analisa sendiri kenapa hasilnya sama dengan ini. Nah, selanjutnya adalah nih. Kalau piasannya itu, ini kan piasan, satu piasan, dua piasan, tiga piasan, sampai XN-nya ini, maka hasilnya adalah ini. Kalau I-nya ganjil, di sini adalah 4. Jadi kan begini. Kalau genap, hasilnya adalah ini. Errornya adalah ini. Atau kalian mau menggunakan cara yang kedua nih, derajat 2 kita gunakan metode ini, boleh. Tadi Newton-Cortes, sekarang Newton-Gregory ya. Kalau Gregory menggunakan seperti ini, tapi nanti juga sama nih, penurunannya adalah seperti ini, analisa sendiri. Nah, hasilnya juga sama nih, errornya kalau menggunakan Gregory. Yang tadi Cortes, ini adalah Gregory, hasilnya adalah nih. Sama kan? Contohnya adalah ini. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Jadi penurunan untuk Simpson sepertiga itu
yaitu pendekatannya dengan derajat 2. Kalau istilahnya di Newton Cotes itu adalah polinomial parabola atau bentuk fungsi kuadratik. Tetapi kalau istilahnya dari Newton Gregory itu adalah pendekatan secara fungsi derajat 2. Ya. Ini pendekatannya dengan derajat 2. Melalui 3 titik. Sama, hasil akhirnya sama. Errornya juga sama. Sehingga kalau kita punya bentuk seperti ini, dengan menggunakan metode integrasi Simpson sepertiga dengan n-nya sama dengan 10, hitung integral dan batas errornya dari integral 0 sampai dengan 1 e pangkat minus x kuadrat dx. Nah, untuk Simpson sepertiga ada syaratnya, yaitu sebenarnya syaratnya adalah n sama dengan genap. Simpson sepertiga n-nya harus genap. M-nya harus genap, ya. Nah, karena N-nya sudah diketahui, maka hanya sama dengan B minus A dibagi dengan N, yaitu 1 dikurangi 0 dibagi 10, jadi hanya sama dengan 0,01. Dan kita hitung nih. Nah, ini saya ada salah ya, kolomnya ngopi. Ini adalah koefisien dari Simpson sepertiga. Ini salah. Jadi dari Simpson. Ini juga koefisien Simpson. Jadi kita kalau misalkan menggunakan Excel itu seperti ini. Lebih mudah ngitungnya menurut saya. Karena kalian sudah ada praktikum. Ya, ada praktikum ini numerik, ya gunakan menghitungnya mungkin ini menggunakan numerik gitu, menggunakan program gitu. Kalau misalkan saya lihat kemarin kebanyakan menggunakan Excel hasilnya. Sebenarnya saya ingin tahu kalau misalkan kalian menghitungnya menggunakan ini program yang sudah diberikan dari Pak Nanang. Tapi lebih menggunakan Excel. Jadi ini juga menggunakan Excel saya. Jadi kalau misalkan ini, jadi R-nya 0 sampai dengan 10, jadi M-nya 0 sampai 10. Kemudian pada saat 0 hanya sama dengan 0,1. Kemudian FXR-nya ini. Jadi kan kita punya rumusan M untuk N-nya, jadi ini rumusnya. Jadi koefisien untuk I ganjil itu adalah 4, untuk I genap sama dengan 2. Nah, jadi kalau untuk I-nya genap, untuk I-nya genap 2, untuk I-nya ganjil sama dengan 4. Jadi ini 4, 2, jadi FX0, kemudian ganjilnya 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, dan seterusnya. Ini kemudian 1. Nah, kita kalikan. Nah, syaratnya ini N-nya harus genap. Nah, kemudian kita kalikan. Ini hasilnya dari FXR dikalikan dengan koefisien dari Simpson, misalkan sama dengan A, maka hasilnya sama dengan di sini. Kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, dari hasil ini maka kita kalikan dengan apa? Untuk mendapatkan nilai, maka kita kalikan dengan apa? H/3. Hanya sama dengan 0,1 dibagi 3. Ya kan? Ini kan sudah kita hitung. Ini kan tadi misalkan sama dengan A.
Ini sama dengan A. Maka A ini ya, jadi sigma dari A ini hasilnya sama dengan ini, A per 3. Sigma dari A sama dengan ini. Jadi 22,405 dikalikan 0,1 dibagi dengan 3 atau 2,2405 dibagi dengan 3 itu sama dengan 0,74685. Turunan ke-2. Sebentar, saya ini 4x kuadrat 4x kuadrat pangkat ini min 2. Ini kita kemudian mungkin kalau misalkan kita tulis yang lebih ringkas itu jadi ini ya, sama dengan 4x kuadrat minus 2 gini ya, dikalikan dengan pangkat min x kuadrat, begitu kan turunan keduanya. Jadi kalau ya kan kalau itu kan di ini kan betul ya, semuanya betul. Jadi ini turunan kedua. Sekarang turunan ketiganya sama dengan berapa?
turunan ketiganya sama dengan berapa? Min 8 X pangkat 3 plus 12X E pangkat min X kuadrat. Iya, betul. Nah, selanjutnya turunan keempatnya. Lanjutkan turunan yang keempatnya. Apakah sama dengan ini? X pangkat 4. Oh, maaf sebenarnya. Sebentar ya.
Jadi sama ya dengan yang di sini. Nih. Kemudian nilai minimum ya, minimum F nih, F turunan keempat dari Fx pada nih. Kenapa hasilnya sama dengan di sini? Ini diperoleh dari mana? Sama dengan 2,5. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari mana? N-nya kelipatan 3, N-nya 9. Soalnya sama dengan yang tadi. Errornya ini turunan keempat sama. Jadi rumusannya adalah ini ya. 3/8 dikalikan H F0, 3 untuk I ya, 3 dikalikan FI. Untuk I-nya tidak sama dengan 3, 6, 9 kelipatannya ini. Dan kalau untuk kelipatan 3, jadi 3, 6, 9. Nah, ini dikalikan dengan 2. Jadi kalau misalkan ini kita hitung, untuk kelipatan 3 ini adalah 2, untuk kelipatan 3 ini 2. Terakhir, kenapa 1? Nah, ini kan, jadi kalau polanya itu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, baru 1, 3, 3, 1, gitu polanya. Nah, ini kan kalau dilihat di rumus itu kan sama dengan untuk N-3.
9 kurang 3 kan 6. Jadi sampai 2 itu sampai 6. 2. Kita hitung hasilnya adalah ini. Sama nilainya ini. Kita beda di sini di perhitungannya ini kan tadi 0,74, sedangkan kalau sepertiga itu adalah 0,7468. Tadi kan 08, 0 berapa tadi? 740. Selisihnya 0,006 berapa gitu ya. Mana yang lebih, tapi yang sering digunakan itu adalah Simpson sepertiga, yang sering digunakan. 3/8-nya jarang, tapi kita pelajari juga. Soal latihan. Soal nomor 1. Sebuah sungai dengan lebar 80 meter, saya besarkan, 80 meter dengan kedalaman D ya, pada jarak X diukur dari salah satu tepi ya, yang diberikan oleh tabel sebagai berikut dengan menggunakan aturan Simpson. Nah, kalau ini kita gunakan Simpson, ini n-nya sama dengan berapa? Genep kan? 2, 3, 4, 5 genep, berarti Simpsonnya sepertiga. Dapatkan luas penampang melintang sungai tersebut. Jadi bagaimana maksud dari soal ini? Jelas? Jadi kalau misalkan gini, ini kan sungai kan pastinya atas rata. Jadi ini atas rata. Nah, ini jarak dari sini 0, di sini 80. Jaraknya 80. Kemudian pada 0 dia 0 di sini, kemudian di sini 10, kedalamannya 4. Kemudian 20, kedalamannya 7. Kemudian 30, kedalamannya 9. 40 kedalamannya 12, 50 kedalamannya 15, 60 kedalamannya 14 misalkan di sini, 70 kedalamannya 8. Nah, kemudian 80 misalkan di sini 80 kedalamannya 3. Nah, daerah ini yang ditanyakan, daerah yang nih luas penampangnya, penampang melintang ini. Kan ini permukaan lautnya, permukaan sungai. Jadi kan ini kedalaman-kedalaman. Jadi kalau yang tadi grafiknya, ini kita grafiknya dibalik begitu. Menggunakan Simpson, ini sama dengan berapa? Silakan kalau mau dihitung. Untuk soal nomor pertama. Sudah dihitung? Syaratnya n-nya genap. Kalau Simpson 3/8, syaratnya adalah kelipatan 3. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, kira-kira menggunakan Simpson berapa? Sepertiga atau 3/8? 3/8? Kalau 3/8 adalah bisa dibagi dengan, ini kan 0. Berarti kan kita hitungnya kan 0 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan dari 0 ini, 0 ini dianggap 1, 2, 3, ini ada 9 kalau gini. Nanti kesulitan ini. Jadi ini menggunakan Simpson sepertiga, ya.
Oke, ya, nggak usah dihitung dulu. Saya terangkan apa namanya buat tugas saja, tapi metodenya nanti ya, kita bahas di sini ya. Oke. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini sudah pasti kita gunakan 3/8. Integral di sini hanya sama dengan 1/6. Jadi nanti kalau apa namanya, karena hanya sudah, maka n-nya kan sudah tahu kita. N-nya sama dengan berapa? 1 dikurangi 0 dibagi 1/6. Berarti N-nya sama dengan 6. Yang ini kita sudah dapatkan nanti N-nya sama dengan 6. N6 kan kelipatan dari 3. Kemudian di sini menggunakan trapesium dan Simpson. Selesaikan di sini. Nah, ini bebas mau menggunakan trapesium atau Simpson, Simpsonnya sepertiga atau 3/8 boleh. Jadi ini kalau Simpson 3/8 itu harus ganjil, kalau Simpson sepertiga itu harus genap. Kalau trapesium bebas ya, trapesium. Kemudian soal yang nomor 4, atau mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut. N-nya bebas. Jadi N-nya bebas, tapi kalau misalkan N-nya bebas itu gini, arti bebas, tapi tetap memenuhi aturan. Kalau trapesium N-nya bebas, benar bebas itu tidak ada aturan. Tetapi kalau Simpson itu ada aturan. Kalau menggunakan Simpson 3/4, maka N-nya harus kelipatan 3. Sedangkan kalau Simpson sepertiga, N-nya harus sama dengan genap. Tuh. Jadi bebas. Kalau pingin genap dan kelipatan 3, mungkin 6 atau 18. Kan gitu. Genap, ya. Jadi kalau misalkan nanti dijejer-jejer gitu, di sini adalah metode trapesium, kemudian metode Simpson sepertiga, Simpson 3/8. Nah, beda nanti koefisien trapesium berapa, koefisien Simpson berapa, Simpson sepertiga, 2/3. Jadi ambil N-nya 6 atau N-nya sama dengan 18. Itu bisa, untuk 3 metode itu bisa. Gitu. Jadi nanti bisa langsung kita bandingkan. Excel kan tinggal ini rumusan, asal rumusannya benar, sudah tinggal ngali-ngalikan, gampang gitu. Gitu, Arin. Kalau Riemann itu dasar ya, Riemann itu dasar. Jadi, tetapi kalau mau dibandingkan dengan Riemann, boleh juga. Tapi biasanya Riemann itu errornya itu besar. Jadi paling besar itu Riemann. Karena pendekatannya itu adalah pendekatan titik atau konstanta. Kemudian kalau trapesium itu pendekatan linier, jadi pendekatan linier. Kemudian Simpson sepertiga itu adalah pendekatan kuadratik. Sedangkan 3/8 itu pendekatan yang kubik pangkat 3. Nah, itu bedanya metode-metode itu gitu loh. Tapi berhubung yang menemukan itu misalkan kayak Simpson gitu, metode, kenapa dinamakan metode Simpson? Karena yang menemukan Simpson gitu. Tapi dasarnya itu dari Newton Cotes atau Newton Gregory itu. Jadi Newton itu kalau menghitung menggunakan pias-pias itu dikembangkan dari Cotes itu linier, berarti kita metode trapezoidal. Kemudian
Kemudian kalau misalkan Simpson sepertiga, oh ternyata bisa didekati dengan kuadratik. Kita kasih nama Simpson sepertiga. Karena H per 3. Kalau Simpson 3/8, kan dikalikan 3H per 8. Jadi di situ bedanya nanti. Dan koefisien-koefisien yang di dalam pengalih dari fx tersebut. fxi tersebut ya. Itu rangkuman kalau kita menggunakan ini 3 metode tersebut, 4. Kemudian yang keempat maka kita sama kecepatan dari sebuah mobil yang bergerak sepanjang jalan raya yang mendatar pada selang waktu 2 menit ya. Dalam selang waktu 2 menit disajikan, jadi selang intervalnya ini 2 menit itu adalah hanya pada H 2 menit ya, disajikan sebagai berikut. Jadi sebenarnya kita ini berjalan 12 menit. Nah, tapi hanya ya pada selang pada interval 2 menit gitu. Nah, itu adalah ini. Menggunakan aturan Simpson. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini boleh menggunakan Simpson sepertiga maupun Simpson 2/3. Ya, ini bisa karena ini 6. Ini kalau koefisiennya 1, 3, 3, 2, 3, 3, 1 gitu. Koefisiennya nanti. Ini di bawah tugas ada 4 soal tadi cara-caranya sudah kita bahas, tinggal menghitung saja, lebih mudah dan lebih cepat ini. Bagaimana? Masih ada waktu 25 menit loh. Saya nggak membahas untuk yang ini integrasi Gauss itu menggunakan vektor. Jadi metode Newton-Cotes dan di titik data diskrit hanya sama. Nah, mengakibatkan error besar. Tapi untuk yang ini agak nanti merubahnya nanti agak panjang. Ini aja dulu. Bagaimana? Ini tugas ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Saya minta maaf. Saya akhiri perkuliahan ini. Untuk kuliah pengganti nanti kita lihat kondisi. Kalau misalkan ini sudah selesai ya berarti kita presensi saja. Tapi kalau memang nanti di akhir semester kan kita ada minggu tenang. Kalau misalkan kita mencari waktu susah, jadi di minggu tenang di jam perkuliahan kita sesuai dengan jadwal itu kita bisa mengganti ya, untuk membahas di akhir semester nanti gitu. Ya, saya minta maaf semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya copy dulu setting ini.
kasih, jaga kesehatan. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin.